Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Perkenalkan, saya Bidan Ratna dari Ruang Sungkai Kebidanan. Kali ini kita akan membahas tentang fakta dan mitos yang sering beredar di kalangan masyarakat setelah ibu melahirkan melalui program SABU, Sayang Bayi dan Ibu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah fakta atau mitos. Makan telur dan ikan menyebabkan luka jahitan menjadi gatal. Jawabannya, mitos. Faktanya, telur dan ikan banyak mengandung protein yang sangat baik untuk proses penyembuhan luka dan pembentukan ASI. Ibu habis melahirkan dianjurkan untuk mengkonsumsi telur, ikan, daging, tempe, dan tahu. Luka jahitan gatal karena disebabkan oleh berbagai sel yang berproses saling tarik-menarik sehingga membuat kulit menjadi gatal. Jadi ibu, bukan telur dan ikan yang membuat luka jahitan menjadi gatal. Yang kedua, fakta atau mitos. Luka jahitan yang disiram air asam akan membuat luka jahitan menjadi cepat kering dan sembuh. Jawabannya, mitos. Faktanya, luka jahitan yang disiram air asam akan membuat luka rentan infeksi dan terbuka. Untuk membuat luka cepat kering dan sembuh, ibu dapat melakukan perawatan luka dengan baik dan benar. Dengan cara yang pertama, bersihkan luka dengan air dan sabun setiap ibu buang air. Yang kedua, keringkan luka dengan tisu atau lap bersih. Dan yang ketiga, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Ayo ibu, jangan malas untuk membersihkan luka jahitan dan mengganti pembalut. Yang ketiga, fakta atau mitos. Ibu takut berjalan karena khawatir luka jahitan menjadi terbuka. Jawabannya, mitos. Faktanya, ibu dianjurkan untuk duduk dan berjalan setelah 2 jam persalinan, yang disebut dengan mobilisasi. Mobilisasi ini sangat penting untuk membantu mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula dan memperlancar peredaran darah. Berjalan tidak membuat luka jahitan menjadi terbuka, namun ibu akan merasakan nyeri. Ayo ibu, kita berjalan dengan secara perlahan. Yang keempat, fakta atau mitos. Setelah melahirkan, ibu akan mengalami depresi. Jawabannya, fakta. Ada beberapa ibu yang akan mengalami depresi setelah melahirkan karena adanya perubahan suasana hati dan perubahan hormon yang menyebabkan ibu menjadi tertekan. Depresi ini akan berbahaya jika berlangsung lama. Untuk mengatasi depresi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, peran dan dukungan suami dan keluarga yang sangat penting. Yang kedua, coba dengan teknik relaksasi dengan memijat punggung ibu dengan meminta bantuan suami. Yang ketiga, ibu bisa meminta bantuan suami, saudara, dan keluarga jika tidak mampu melakukannya sendiri. Jadi ibu, jangan ragu dan takut untuk meminta bantuan jika ibu merasa tidak mampu melakukannya. Yang kelima, fakta atau mitos. Dibius membuat luka menjadi lebih lama untuk kering dan sembuh. Jawabannya, mitos. Sebenarnya tidak ada pengaruh antara lama kering jahitan dengan pembiusan. Tetapi ini terkait respon nyeri yang dirasakan oleh ibu.
Lama keringnya jahitan lebih tergantung kepada kebersihan luka, serta protein yang dikonsumsi ibu, serta respon tubuh ibu dalam perbaikan jaringan dan imunitas. Biasanya dokter akan memberikan beberapa obat untuk membantu proses penyembuhan luka. Yang keenam, fakta atau mitos. Ibu habis melahirkan wajib mengkonsumsi jamu selama 40 hari. Jawabannya, mitos. Sebenarnya, jamu tidak wajib ya Bu untuk dikonsumsi. Namun, dokter juga tidak melarang. Selama ibu tahu kandungan yang ada dalam jamu tidak membahayakan ibu dan bayi. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ibu ketika mengkonsumsi jamu. Yang pertama, hindari minum jamu bersamaan dengan obat dokter untuk menghindari reaksi tertentu. Yang kedua, bagi ibu yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, sebaiknya jangan mengkonsumsi jamu. Jadi ibu boleh minum jamu tapi tidak wajib ya. Nih, banyak ibu-ibu yang belum tahu nih. Tujuh, fakta atau mitos. Perawatan tali pusat dengan menggunakan ramuan mempercepat tali pusat kering dan lepas. Jawabannya, mitos. Banyak nih ibu-ibu muda yang bertanya, gimana sih cara merawat tali pusat dengan baik dan benar? Tali pusat yang diberi ramuan akan rentan terkena infeksi. Untuk melakukan perawatan tali pusat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara yang pertama, pastikan tali pusat tetap bersih dan kering. Yang kedua, jangan tutupi tali pusat dengan popok untuk mencegah tali pusat terkena air kencing. Yang ketiga, ganti kasa kering secara berkala. Jadi ibu sudah terjawab ya. Itulah beberapa cara untuk mempercepat tali pusat menjadi cepat kering dan lepas. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tips dan cara untuk mengatasi bayi gumoh. Banyak nih ibu-ibu saya dengar bertanya, Bu, gumoh ini berbahaya nggak sih? Bu, gumoh ini normal nggak sih? Nah, di sini kita akan membahas normal dan tidak normalnya gumoh. Gumoh itu apa sih? Gumoh adalah keluarnya cairan atau makanan karena kerongkong bayi belum berkembang sepenuhnya dan ukuran lambung bayi yang kecil. Ciri-ciri gumoh yang normal. Yang pertama, bayi tetap mau menyusu. Yang kedua, berat badan bayi bertambah sesuai dengan usia. Yang ketiga, bayi tetap terlihat nyaman dan tidak rewel. Dan yang keempat, bayi tidak tampak sesak. Jadi ibu, jika dijumpai gejala tersebut, ibu jangan khawatir ketika bayi gumoh. Ibu, jika bayi Anda gumoh secara normal, ibu dapat mengatasinya dengan cara berikut ini. Yang pertama, pastikan kepala bayi lebih tegak saat menyusu dan setelahnya. Yang kedua, berikan ASI secukupnya dengan porsi kecil tapi sering. Yang ketiga, pastikan bayi sendawa setiap habis menyusu dengan menepuk-nepuk punggung bayi. Yang keempat, pastikan bayi tidak tengkurap setelah menyusu. Yang kelima, usahakan menggendong bayi selama 20-30 menit setelah menyusu. Dan yang terakhir, setelah ibu menidurkan bayi dengan kondisi terlentang dengan kepala lebih tinggi dari badan dan kaki. Jadi ibu, itu adalah beberapa cara untuk mengatasi bayi gumoh. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah gejala gumoh yang perlu diwaspadai. Ibu, tadi kita membicarakan gumoh yang normal ya. Sekarang kita akan membahas gumoh yang tidak normal dan perlu diwaspadai. Ini bisa berbahaya untuk bayi ya ibu.
Yang pertama, bayi gumo usia 6 bulan atau lebih dari 1 tahun. Yang kedua, terlalu sering memuntahkan makanan dan jumlah yang dimuntahkan cukup banyak. Yang ketiga, cairan yang dimuntahkan berwarna kuning, hijau, dan disertai dengan darah. Yang keempat, bayi menolak diberi susu sehingga berat badan bayi tidak bertambah. Yang kelima, bayi tampak lemas, rewel, dan sering menangis. Dan yang keenam, demam. Jika dijumpai gejala tersebut ya Ibu, segera bawa bayi Anda ke dokter anak terdekat untuk diperiksakan lebih lanjut. Demikianlah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan yang terangkum dalam fakta atau mitos, serta tips dan cara mengatasi bayi gumo yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Semoga ibu-ibu yang cerdas bisa memilah mana yang baik dan boleh dilakukan agar tidak membahayakan ibu serta bayi. Salam sehat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.